bulan kegiatan CGP Calon Guru Penggerak. Sebelumnya saya dengan Bu Wulan serta Pak Cecep sama Pak Rizky, sebenarnya Bu Is sama Bu Rika juga terlibat itu tentang tugas surat tugas dinas resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang sosialisasi atau coaching tentang perekrutan calon guru penggerak angkatan 10 yang dimulai tanggal 17 sampai 4 Agustus tahun 2023. Nah, dalam hal ini saya berkewajiban untuk menyampaikan tentang tentunya tentang pendampingannya. Namanya coaching itu, coaching hanya mengajak ibu bapak dan mendorong supaya ibu bapak berkembang dan memahami bahwa hal itu adalah penting untuk baik pribadi maupun untuk instansi. Jadi harap bapak ibu yang memiliki hak atau yang sudah layak untuk mengikuti guru penggerak, mohon kiranya bisa mendaftar gitu. Karena dari angkatan, tiap angkatan itu akan berbeda kebijakan, baik kota maupun juga penyaringan. Tentunya hal ini berimbas kepada nilai-nilai juga tentang nasib guru bapak sendiri, karena kebijakan akan berubah. Untuk saat ini kan dari ikut guru penggerak itu banyak manfaatnya. Seperti teman-teman yang belum melaksanakan PPG seperti DP atau yang PPG itu dibantu dengan kegiatan guru penggerak ini. Dan bukti dengan teman-teman saya yang mengikuti CGP kemarin itu jalur tol panen itu langsung PPG dan itu tidak melaksanakan pendidikan PPG yang sibuk kayak panen gitu. Ayo bang sibuk itu nggak ada panen. Luar biasa. Itu apa namanya SIM khusus ya. DP apalagi ya, kalau lagi banyak pikir mendingan ikutin guru penggerak aja karena itu dalamnya boleh langsung mengikuti UP. Nah, meskipun itu belum selesai guru penggeraknya, meskipun lagi pendidikan itu boleh langsung mengikuti UP. Atas rekomendasi itu saya berharap teman-teman tertarik untuk mengikuti guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut gagal untuk ikut tes, kecuali teman-teman ada yang kriterianya mungkin untuk 5 tahun atau sebagainya ya. Itu bukan kebijakan dari sekolah, memang dari pemerintahnya punya alasan tersendiri, mungkin belum waktunya sebagai ini. Tapi mudah-mudahan kebijakan itu berubah seiring dengan kebijakan pemangku kepentingan. Tapi harapan, nah saya di sini berenam ditugaskan untuk membimbing, bukan membimbing tapi menggerakkan ibu bapak dalam hal kesulitan apa, misalnya nggak ikut pendaftaran, misalnya dalam bentuk pengisian esai, terus nanti belum apa-apa, mungkin orang ayah karena ada beberapa dua tahap. Tahap pertama itu diakurasi tentang CV ibu bapak, esai dan sebagainya. Setelah lulus akan melaksanakan field teaching atau juga melaksanakan pembelajaran, simulasi pembelajaran itu juga ada. Terus terakhir wawancara, ya. Dan itu juga kan membutuhkan energi yang kuat dan mental yang berani ya, karena ibu bapak diwawancara bukan 1-2 orang, asesornya kalau nggak salah 4 ya atau 2. Nah waktu melaksanakan teaching juga itu juga ada asesornya, dan itu lebih-lebih yang kita adalah para profesor dan dokter gitu. Langsung dari Kemendikbud. Jadi ibu bapak ini diuji langsung kemampuan ibu dan kompetensi itu langsung oleh kementerian. Jadi berharap jangan pernah takut untuk mengikuti guru penggerak, karena pendidik sebagai teman-teman mensupport, artinya bila mana ada seperti diseminasi seperti ini, Bu Wulan dibutuhkan pembuatan video pembelajaran, terus nanti Bu Wulan juga akan melakukan coaching dengan teman sejawat dan kepala sekolah dan juga orang tua muda sebagainya, itu juga sebagai kegiatan program pendidikannya. Jadi sekarang mah kita jangan jauh melangkah dulu, jauh melangkah ke pendidikannya, tapi sekarang kita persiapkan apa saja yang harus kita siapkan selama mengikuti seleksi. Nah, mumpung masih dibuka sampai tanggal 4 Agustus, ibu bapak daftar saja menurut saya. Dalam esai, dalam penulisan esai berharap utarakan saja apa yang ada di hati dan pengalaman ibu bapak, jangan mengada-ngada. Karena nanti pas wawancara itu yang akan ditanyakan. Banyak kan yang gagal itu seperti itu, esainya
jawabnya kemana, pas ditanya kemana, jadi jaka sembung. Kalau bisa itu direkod atau disimpan dalam bentuk filenya dari bapak pas wawancara apa gitu. Terus jangan sekali-kali berbohong, apalagi sekarang menggunakan IA yang paling gampang. Orang mah harus pusing jawab naon kita kayak langsung kan jawabannya sudah ada tuh langsung bebek kayak mah. Dalam berapa detik jawaban itu sudah terselesaikan dengan 500 kata. Hitungan detik ya kali itu. Tapi pas nanti diakurasi sama asesor itu tahu ya, karena ada yang lebih ahli, yang lebih profesional. Wah ini mah kata-kata robot. Wah ini mah kata-kata dapat dari internet. Meskipun AI itu tidak semuanya sama, ngejikap sama gitu ya. Antara Bu Is yang AI dengan yang Bu Devi atau terus yang jawaban dengan AI itu akan berbeda. Tapi asesor akan lebih paham. Jadi jujur saja kan gitu. Karena di guru penggarap itu tidak ada guru yang pintar. Gitu. Benar kan? Hanya keberuntungan dan juga itu kejujuran dari ada teman-teman saya juga yang sudah 3 kali ini mendaftar dan alhamdulillah yang keempatnya berhasil di daerah Jawa Tengah, di Jawa Timur itu banyak seperti itu. Ya, jadi bukan itu mah pintar IT dan sebagainya itu bukan. Ya. Meskipun nanti di guru penggarap itu kan untuk bisa menggunakan IT dan sebagainya itu kan kebutuhan. Itu saja sih menurut saya dalam coaching ini yang diperhatikan adalah jangan sampai kita lupa tanggalnya dari mulai 17 kemarin sampai tanggal 4 Agustus itu pendaftaran. Terus berkas yang dibutuhkan mungkin ada surat menjadi sebagai macam dilengkapi saja. Nanti akan ada akurasi dan juga ada pengumuman karena ada 2 kali tahapan seleksinya. Saya yakin dari si Jambe banyak yang keserapnya kemarin itu yang daftar terima semua kalau nggak salah. Ada teman-teman yang nggak terima mungkin karena tidak selesai mengkliknya atau lupa mengkliknya dan sebagainya. Dan ada teman-teman dari kita yang pengen guru penggerak tapi belum saatnya, mungkin dari lamanya mengajar dan sebagainya belum dan sebagainya. Bersabar. Saya mengajak teman-teman yang sudah layak ikut, dan bagi teman-teman yang belum PPG pengen jalur pintas saya sarankan di guru penggerak saja ikut. Karena capnya sekali gitu, tapi dapatnya 2 kali keuntungannya. Gitu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu bapak tertarik. Kalaupun ada perlu saya dibantu, saya siap untuk bantu ibu bapak ya. Kalau mungkin pengajarannya saya, kalau ini ada bagus belum atau udah bener belum ini dan sebagainya, kita siap. Gitu. Tapi kita di sini bareng-bareng kan gitu. Karena guru penggerak adalah bukan yang merasakan adalah ibu bapak, bukan saya atau Bu Bulan sendiri itu merasakan sendirinya. Karena makin banyak teman juga makin banyak yang kita belajar, semakin banyak ilmu semakin kita merasa bodoh gitu. Jadi ibu bapak jangan merasa pintar atau merasa cukup dengan ilmu, tapi monggo mari kita sama-sama untuk sama-sama belajar. Baik, diserikan lah ini salah penting maka ketemu belajar. Demikian selanjutnya nanti sama Bu Bulan yang lebih designasi Bu ya tentang penerapan dari CGP itu sendiri. Alhamdulillah terperdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai teman-teman mensupport, artinya bila mana ada seperti diseminasi seperti ini, Bu Bulan dibutuhkan pembuatan video pembelajaran. Terus nanti Bu Bulan juga akan melakukan coaching dengan teman sejawat dan kepala sekolah dan juga orang tua muda dan sebagainya. Itu juga sebagai kegiatan program pendidikannya. Jadi sekarang mah kita jangan jauh melangkah dulu, jauh melangkah ke pendidikannya, tapi sekarang kita persiapkan apa saja yang harus kita siapkan selama mengikuti seleksi. Nah, mumpung masih dibuka sampai tanggal 4 Agustus, ibu bapak daftar saja menurut saya. Dalam esai, dalam penulisan esai berharap utarakan saja apa yang ada di hati dan pengalaman ibu bapak, jangan mengada-ngada. Karena nanti pas wawancara itu yang akan ditanyakan. Banyak kan yang gagal itu seperti itu, esainya jawabnya kemana, pas ditanya kemana, jadi jaka sembung. Kalau bisa itu direkod atau disimpan dalam bentuk filenya dari bapak pas wawancara apa gitu. Terus jangan sekali-kali berbohong, apalagi sekarang menggunakan IA yang paling gampang. Orang mah harus pusing jawab naon kita kayak langsung kan jawabannya sudah ada tuh langsung bebek kayak mah. Dalam berapa detik jawaban itu sudah terselesaikan dengan 500 kata. Hitungan detik ya kali itu. Tapi pas nanti diakurasi sama asesor itu tahu ya, karena ada yang lebih
ahli yang lebih profesional dalam wah ini mah kata-kata robot, wah ini mah kata-kata dapat dari internet. Meskipun AI itu tidak semuanya sama, nggak sama gitu ya, antara Bu Is yang AI dengan yang Bu Devi atau Bu Ros yang jawaban dengan AI itu akan berbeda, tapi asesor akan lebih paham. Jadi jujur saja kan gitu, karena di guru penggarap itu tidak ada guru yang pintar gitu, benar kan? Hanya keberuntungan dan juga itu kejujuran dari ada teman-teman saya juga yang sudah 3 kali ini mendaftar dan alhamdulillah yang keempatnya berhasil di daerah Jawa Tengah, di Jawa Timur itu banyak seperti itu. Nah, jadi bukan itu mah kita IT dan sebagainya itu bukan. Meskipun nanti di guru penggerak itu untuk bisa menggunakan IT dan sebagainya itu kan kebutuhan. Bisa aja sih menurut saya dalam coaching ini yang diperhatikan adalah jangan sampai kita lupa tanggalnya dari mulai dibuka kemarin sampai tanggal 4 Agustus itu pendaftaran. Terus berkas yang dibutuhkan mungkin ada surat izin segala macam dilengkapi saja. Nanti akan ada akurasi dan juga ada pengumuman karena ada beberapa kali tahapan seleksinya. Saya yakin dari si Jambe banyak yang keserapnya kemarin aja yang daftar terima semua kalau nggak salah. Ada teman-teman yang nggak terima mungkin karena tidak selesai mengkliknya atau lupa mengkliknya dan sebagainya. Nah, ada teman-teman dari kita yang pengen guru penggerak tapi belum saatnya, mungkin dari lamanya mengajar dan sebagainya belum dan sebagainya, bersabar saja. Saya mengajak teman-teman yang sudah layak ikut, dan bagi teman-teman yang belum PPG pengen jalur pintas saya sarankan di guru penggerak saja ikut. Karena capnya sekali gitu, tapi dapatnya 2 kali keuntungannya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu bapak tertarik. Kalaupun ada perlu saya dibantu, saya siap untuk bantu ibu bapak ya. Kalau mungkin pengejarannya saya, kalau ini ada bagus belum atau udah bener belum ini dan sebagainya, kita siap. Gitu. Dan kita di sini bareng-bareng kan gitu. Karena guru penggerak adalah bukan yang merasakan adalah ibu bapak, bukan saya atau Bu Bulan sendiri itu merasakan sendirinya. Karena makin banyak teman juga makin banyak yang kita belajar. Semakin banyak ilmu, semakin kita merasa bodoh gitu. Jadi ibu bapak jangan merasa pintar atau merasa cukup dengan ilmu, tapi monggo mari kita sama-sama untuk sama-sama belajar. Baik, disingkirkan milah yang kita lakukan lima ketemu orang belajar tadi. Demikian selanjutnya nanti sama Bu Bulan yang lebih designasi itu ya tentang penerapan dari CGP itu sendiri. Alhamdulillah terperdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf dan terima kasih atas kesediaan teman-teman sudah meluangkan waktunya dalam acara kegiatan diseminasi dari apa yang sudah saya pelajari selama 2 bulan maupun 3 bulan ini dalam kegiatan program guru penggerak. Kebetulan ini adalah serangkaian dari tugas akhir modul 1 yang jumlahnya ada 4 modul titik 1 sampai modul titik 4, dan ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata yang harus saya buat atau saya lakukan. Salah satu tugasnya yaitu mendiseminasikan apa yang sudah saya pelajari ketika guru penggerak. Tentunya tidak semuanya ya, cuma di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, saya flashback ke modul 1.1 sampai modul titik 3 ya, bahwa saya sebagai guru atau pendidik kebetulan sudah PPG, tapi ketika mengikuti guru penggerak masih merasa kita itu kecil, kemampuan kita itu kecil, bahkan jauh dari kata baik atau cukup. Ternyata setelah tadi menyinggung coaching klinik sedikit, bahwa ternyata ketika kita mengikuti guru penggerak itu banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Wawasan ilmu ketika kita PPG, ketika kita kuliah umum di universitas masing-masing, ternyata kita tidak mendapatkannya, justru kita dapatkan dari kegiatan CGP ini. Makanya yuk kita sama-sama, karena kalau menurut KHD itu atau Ki Hajar Dewantara itu bahwa pembelajaran itu untuk
kita itu sepanjang hayat, sepanjang kita masih ada umur, ada usia, maka hayu kita sama-sama belajar. Nah kebetulan untuk CGP itu orang ini ada batas usianya ya? 50 sampai Nah berarti kalau masih lama, masih ada kesempatan, selagi ada kesempatan mumpung gitu ya, mumpung di Kabupaten Subang itu ada kesempatan, belum tentu nanti CGP angkatan 11, 12, dan 13 ada ya Pak. Jadi tiap kabupaten itu beda-beda kebijakan. Kemarin seperti kalau tidak salah yang paling banyak angkatan CGP-nya yaitu Kabupaten Subang itu angkatan 7 jumlahnya 10 orang ya, makanya dari pembelajaran mungkin dari tahap 7 kemarin jadi dinas pendidikan dan semua pihak itu bekerja sama hayu menggaungkan bahwa pendidikan Indonesia itu akan maju jika gurunya bergerak itu. Jadi yuk sama-sama kita yang belum daftar, jangan daftar aja tapi isi esainya juga gitu ya. Udah isi esai, insya Allah ketika tadi kata Pak Roni ada kesulitan mengisi esai, pasti kita sama-sama bantu gitu ya, saling bantu untuk apa, bukan untuk diri pribadi kita tapi untuk kemajuan sekolah juga. Nah kembali ke topik kita hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dulu negatif. Oke, ini ya tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Pasti kita sering melakukannya, tapi tidak tahu atau tidak ngeh itu yang kita lakukan itu adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah pembiasaan yang sering kita lakukan bersama peserta didik untuk tujuan tertentu. Contohnya ketika pagi-pagi, sore ada apel pagi, sore ada apel sore, kemudian ada sholat duha berjamaah. Nah itu yang dinamakan dengan budaya positif. Nah dari situ budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nanti kita bahas nilai-nilai itu seperti apa. Dan penerapan budaya positif itu di sekolah tentunya diperlukan tuntunan dan tauladan dari kita sebagai gurunya. Budaya positif tidak akan terjadi jika tidak ada kolaborasi seluruh warga sekolah harus bergerak dalam aspek budaya positif. Nah, teman-teman minta bantuannya. Kita ambil teori kepala tangan. Punya tangan kan semuanya? Kasih punya. Coba teman-teman boleh dipasangkan atau sendiri aja. Kita anggap di genggaman kita itu punya sesuatu yang harus kita lindungi. Sesuatu yang harus kita lindungi itu bisa berupa harta, impian, motivasi, atau bahkan keluarga. Saya tahu Oke, jika kita ada teman kalian, ada teman-teman yang lain misalkan kepala tangan ini dicoba oleh teman kalian buka, mencoba dibuka gitu ya. Kadang-kadang kan kita sendiri kalau keinginan kita kuat pasti kan satu bahan rek dileketek, rek ditoel, rek dicarekan, pasti kan tetap kukuh kan kepala tangan kita itu, walaupun diri kita sendiri gitu, ataupun apa misalnya orang lain. Misalkan saya kepala tangan seperti ini, kukuh di asongan uang bulan dari 100.000 atau mending dibuka, lebih memilih kepala tangan atau mending memilih 100.000 misalkan, itu kan berupa ancaman. Atau misalkan cepaannya sok bedak, mana yang mending buka kepala tangan atau ku bapak kuliling kan di lapang. Nah itu kan salah satu dari kontrol yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Sebenarnya siapa sih yang berkewajiban membuka kepala tangan ini? Saya sebagai yang punya tangan atau orang lain yang bisa membuka kepala tangan ini? Nah disinilah korelasi antara guru dan pendidik. Seperti itu.
Nah, di sini siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan ataukah yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan? Berarti dengan kata lain, yang menutup kepalan tangan itu adalah orang yang memiliki tujuan tertentu, sedangkan yang membukanya itu adalah ancaman-ancaman dari luar, di luar kehendak kita gitu. Mau tadi berupa hukuman, ancaman dan sebagainya. Dan itu kepalan tangan itu bisa dibuka ketika kita tahu kebutuhan kita apa. Jadi tadi ketika disodorkan uang, kemudian dengan kepalan tangan, padahal di kepala dia itu kertas kosong, tapi Upin itu penasaran, ih naon sih bulan dia pegang bulan menigulah-ulah teh dibuka. Nah dari situ Bu Pidi menyodorkan, Bu Abi dihadiahkan misalkan 100.000 tapi buka kepala tangan ibu. Itu kan karena kita butuh uang. Tadi dengan sangat senang gitu pasti dibuka. Sekarang kan Bu Pidi ketika dibuka ternyata cuma kertas kosong. Nah itulah yang dimaksud dengan kontrol positif dalam diri kita. Yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Mau buka, mau tutup, pasti yang mengontrolnya kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Nah, yang selanjutnya ini perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada berbeda ya. Tadinya kalau ada berbeda mau menanyakan apa sih arti ilusi? Dan tahu? Panen ilusi apa? Ilusi bayangan atau salah persepsi. Ilusi itu kan kita sering biasanya mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid kan, tapi kita tidak pernah tahu bahwa murid itu kena paksaan nggak kita kontrol. Nah itu yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid berarti itu salah persepsi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ketika kita di dalam kelas ada murid yang tidak masuk, kurang sokir kan, mana tekarunya teka ibu teh kudu nyusulan yang mana dan sebagainya. Itu kan perilaku yang menyebabkan si murid itu merasa down. Oh nya bulan itu seperti itu, jadi kita itu merasa down, merasa bersalah, merasa oh berarti ketika saya melakukan itu ada dampaknya untuk guru. Nah itu membuat orang merasa bersalah juga salah. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ternyata ketika kita memberikan ungkapan positif kebaikan gitu, nah itu juga tidak selamanya benar. Kita tidak bisa membantu murid tersebut, akan mendapatkan kekecewaan. Oh Pak Amin tenulungan ulang, tidak orang itu. Oh Bu Mai tidak seperti ini. Padahal, nah itu yang disebut dengan ilusi bahwa semua penguatan positif itu benar. Ternyata itu salah persepsi kita gitu. Dan yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Karena kita berperan sebagai guru, guru mah wajib memaksa budak rek kumaha tanggapan budak pokoknya mah kudu kitu kudu kieu. Itu kan tergantung kita gitu. Nah itu namanya ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Padahal kita sebagai pendidik itu bukan memaksa, tapi tadi teh menuntun dan mengarahkan peserta didik untuk menuju tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu membahagiakan peserta didik. Itu salah satunya fungsi kita itu membahagiakan peserta didik. Yang selanjutnya, nah ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, kita kan mencoba mengubah pandangan orang lain, tapi menurut teori kontrol kita sama-sama memahami pandangan seperti itu. Jadi menyamakan persepsi. Kalau tadi stimulus respon, kita tidak menyamakan persepsi, tapi mengubah si A teh kudu B. Misalkan Bu A teh kudu kieu kudu kumaha urang. Nah itu disebutnya stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi lamun budak tara sakola wae kita can itu sebagai kesalahan. Padahal kita itu harusnya mencari solusi dulu seperti apa, kemudian menanyakan alasan kenapa siswa itu
melakukan kesalahan seperti itu, tapi nyatanya saya sendiri gitu ya, saya pribadi justru selalu menganggap bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu adalah hal yang salah, tapi di balik kesalahan itu ternyata ada tujuan tertentu. Nah itu kalau teorinya kita menggunakan teori kontrol. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau untuk teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada pengaruhnya dengan tadi kan mau berupa ancaman dan apapun itu, tantangan, pasti hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Lanjut ke disiplin. Coba Pak Anen, punten ari disiplin teh naon? Menurut Pak Anen gitu ya. Cek saya? Ya. Mengikuti aturan yang telah disepakati. Oke, mengikuti aturan yang telah disepakati. Yang lainnya? Mungkin ada Bu Mai. Disiplin. Contohnya menjalankan sesuatu secara tepat. Misalnya hari ini jam 7, besok jam 7. Hari ini A, besok A. Menurut saya disiplin. Oke, disiplin itu sebenarnya kalau saya lihat di sekolah kita ya, kalau disiplin itu identik dengan hukuman. Ada yang sependapat dengan saya, kalau menurut saya gitu ya, di sekolah kita kan identiknya dengan hukuman, tapi terus dengan kepatuhan, dengan ketaatan terhadap sesuatu, tapi terpaksa gitu. Kita teh melakukan disiplin tapi tidak menyadari dari diri sendiri kita. Tapi ketika disiplin di sekolah kita itu karena adanya paksaan seperti itu. Kadang-kadang kita mengartikan disiplin seperti itu. Ternyata disiplin menurut kegiatan guru bergerak ini, disiplin ini adalah belajar. Belajar apa? Belajar memahami diri kita sendiri. Memahami diri kita sendiri bahwa diri kita itu harus menghargai diri kita sendiri. Harus ada perubahan yang signifikan dari diri kita sendiri, bukan karena adanya paksaan. Menghargai diri sendiri itu kan salah satu bentuk dari tanggung jawab kita, terutama kalau kita bekerja di sini berarti disiplin kita menghargai diri kita sendiri dengan datang misalkan tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Nah itu yang dimaksud dengan disiplin di sini. Jadi bukan berupa aturan, perintah yang mengikat gitu, tapi belajar bagaimana memahami diri kita sendiri agar dapat menghargai perilaku kita sendiri, agar bisa bertanggung jawab gitu. Kemudian disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa itu ya. Terkadang saya merasa ketika mempelajari budaya positif ini, saya merasa menampar diri saya sendiri. Kenapa? Begitu banyak ya budaya positif yang dilakukan di sekolah kita ternyata tidak saya lakukan. Jauh, berarti saya itu masih kurang, saya itu masih belum baik menjadi seorang guru dari sini. Makanya saya mengungkapkan refleksi diri, terutama untuk diri saya. Pernahkah Anda datang terlambat ke sekolah? Kalau saya juga sering. Kemudian, apakah Anda selalu datang ke sekolah tepat waktu? Nah, ini ketika kita datang ke sekolah tepat waktu, kita itu ada alasannya. Alasan yang pertama, apakah karena kepala sekolah ataukah karena ancaman, hukuman, atau intimidasi misalkan dari senior dan sebagainya, ataukah kita datang tepat waktu ke sekolah itu karena dikasih hadiah misalkan kamu buis atau dikasih penghargaan sama kepsek, ataukah yang ketiga kita datang ke sekolah datang tepat waktu dengan
menghargai diri kita sendiri, diri kita pribadi sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Nah, dari 3 opsi itu kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana yang kesatukah karena hukuman, ancaman, intimidasi dari misalkan rekan sejawat, senior, atau misalkan kepala sekolah, atau yang kedua nanti kalau berita misalkan datang tepat waktu bulan dikasihan naon pajero jangan pajero motor misalkan dikasihan motor. Nah, yang ketiga itu lebih ke disiplin diri, menghargai diri kita sendiri. Nah, kira-kira ada tidak yang kesatu karena kesatu gitu, datang tepat waktunya, ada tidak? No, panggil Karena sian gitu Bu. aku mah karena ini dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Mau hiji Bu itu Hadiah apa? Nah, oh iya, ternyata Anda datang terlambat ke sekolah karena ancaman, intimidasi, itu ya, ancaman, intimidasi dan sebagainya. Terus ada sama polis, itu misalkan contohnya itu contoh sebagai contoh. Nah, ketika berarti intimidasi. intimidasi. Nah, ketika kita merefleksi ya Bapak Ibu, ketika kita merefleksi diri kita ternyata bagaimana kita mau menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita. Budaya positif itu kan membuat suasana pembelajaran nyaman, menyenangkan, dan bahagia. Tapi ternyata kita juga sebagai pendidiknya belum bisa menciptakan budaya positif untuk guru-gurunya sendiri gitu. Nah, di sini berarti lagi-lagi saya pribadi gitu ya, bukan kembali ke para nilai bahwa kita harus mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, di sini kita bisa merefleksikan kekurangan kita. Oh, ternyata kita itu masih kecil kemampuannya jika dibandingkan dengan guru-guru yang lain yang lebih senior, atau misalkan guru-guru yang ada di kota dan sebagainya. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman satu kelompok saja, oh yang lain mah kegiatannya seperti ini di sekolah. Oh, kita mah seperti ini. Oh, berarti kita harus lebih lagi belajar dari pengalaman orang lain, dari pengalaman pembelajaran. Nah, itu impian saya gitu ya, ketika saya mengikuti guru penggerak. Hal yang pertama mah tadi nggak ada semua di situ. Yang pertama misalkan tadi karena ingin dapat penghargaan dari kakak enggak. Yang kedua itu yang kesatu misalkan karena ancaman dari teman tidak. Yang ketiga misalkan karena dari diri sendiri. Justru saya cuman awal pertama mengikuti guru penggerak itu karena ikut-ikutan bulan itu kalau ikutan guru penggerak, ayo tuh kita coba itu kan hal yang mendasar. Tetapi setelah melakukan pembelajaran ternyata motivasi itu berubah, dan nanti itu akan ditanya ada enggak perubahan motivasi Bapak Ibu setelah mengikuti guru penggerak? Tentu ada dan banyak. Salah satunya apa? Oh, tadinya orang asal-asalan teh. Oh, ternyata ketika belajar itu harus berpusat pada murid. Orang tuh tenang maksudnya hendak muncul orang kudu gitu, enggak kan? Kita harus mengenal perkembangan seperti ya Bu Dika, seperti itu. Jadi banyak hal atau manfaat. Makanya dari itu rajin-rajinlah merefleksi diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir kudu A, B, C, tapi orangnya pinter gitu. Jadi yang paling utama itu merefleksikan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Nah, ini yang barusan saya jelaskan, bahwa motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi terintimidasi, takut gitu. Jadi kalau datang ke sekolah ke tepat waktu, di sini ditegur, misalkan teman sejawat, senior, atau bahkan kepala sekolah. Yang kedua, motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dia dalam sekolah tepat waktu. Misalkan gaji, nah ditaikkan ke Bu Desi. Amin. Salah satu motivasi eksternal. Dan yang terakhir, nah ini yang harus kita miliki, ternyata motivasinya internal, yaitu muncul dari diri sendiri. Jadi ketika saya melakukan itu, apa sih efeknya untuk kita? Contoh ketika kita pakai helm,
rata-rata kan lamun kakota pakai helm asien ditilang polisi itu kan. Iya. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Beda deh lamun orang teu pakai helm teh kumaha? Kita lamun misalkan di pos hewan terus tiba-tiba cilaka. Tiba-tiba cilaka misalkan. Nah, itu berarti motivasi internal dari muncul dari diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, ketika jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Kira-kira Satu. nah itu ya. Dimarahin Pak Amin. Nah itu ya, rata-rata motivasinya nomor 1. Nah di sini berarti kita semua, seluruh guru tentunya ya, pemangku kepentingan, kepala sekolah, pokoknya seluruh warga. Budaya positif itu adalah penjabaran dari nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Sifat-sifat positif yang ada pada manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya kasih sayang, tanggung jawab, tenggang rasa, toleransi. Nah ini ya contohnya. Jadi ada beberapa versi nilai kebajikan, dan ketika kebajikan ini kita lihat ternyata akhir nama jadi naon? Jadi profil pelajar Pancasila. Tujuan dari nilai-nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Di sini kan ada kebersihan, kesantunan, rajin, itu adalah nilai kebajikan. Nah ini juga menurut The Seven Essential Virtues katanya bahwa nilai kebajikan itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Sedangkan menurut 9 pilar karakter bahwa nilai kebajikan itu cinta Tuhan dan segenap cintanya. Kalau kita lihat ke profil pelajar Pancasila berarti beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Tiap item ini atau tiap nilai kebajikan itu rata-rata ada kan ya, misalkan toleransi masih hubungannya kan dengan cinta Tuhan dan segenap cintanya. Nah di sini juga ada religius. Nah itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai positif yang muncul tapi kita memiliki tujuan untuk melakukan itu. Nah, kalau sekarang mah berarti nilai kebajikannya berupa Pancasila. Nah, beralih dari tadi teori kontrol, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi nanti dibaca di terakhir. Sekarang kita berbicara dengan hukuman. Biasanya hukuman itu identik dengan apa sih? Kesalahan atau dengan kata-kata verbal yang menyakitkan. Itu ya menjak. Kemudian hukuman itu identiknya dengan fisik kan. Contohnya lari 10 keliling atau silakan push up 10 kali. Itu kan biasanya identik dengan itu. Kemudian yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Contohnya kalau kamu tidak ikut pelajaran ibu selama 3 kali, nanti tugas kamu itu. Nah itu yang dinamakan konsekuensi. Ya dengan hukuman. Kalau hukuman mah menurut saya ini ya, pembelajaran saya bahwa hukuman itu bersifat mendadak, tidak direncanakan dari awalnya gitu. Ketika anak-anak terlambat, tugasnya dibikin itu kurang di awal misalkan di awal tahun ajaran baru, ini langsung si anak terlambat, orang rek dihukum misalkan lari, nggak seperti itu kan? Nah itu yang dimaksud dengan bahwa hukuman itu satu arah, nggak ada kesepakatan antara guru dan murid. Namun cek guruna dihukum push up, nyawayah budaknya guru push up. Kalau konsekuensi adanya timbal balik, tapi tetap ada dampaknya, tapi tetap konsekuensi juga tidak selamanya baik gitu ya. Baik tapi cuma jangka pendek. Tadi yang restitusi, yang hukuman, kalau hukuman itu ininya jangka panjang, membuat anak merasa tidak baiknya itu jangka panjang. Contohnya ketika kita dihukum, perasaannya
malu kan, malu, merasa bersalah, kemudian takut, terintimidasi, kan? Ketika beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan sudah ada perjanjian dari awal, ternyata ketika kamu tidak masuk pelajaran itu 3 kali, kamu bisa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, membersihkan coretan yang dibuat jadi meja tulis. Konsekuensi karena itu kan ulah dia karena mencoret-coret mejanya, jadi harus dibersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu hukuman. Nah, itu bedanya. Jadi hukuman itu lebih ke fisik ya. Karena kamu sudah coret-coret, jadi kamu harus membersihkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya salah satu budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini kagetnya ketika kita memakai helm gitu ya. Ketika memakai helm kan rata-rata karena takut ditilang polisi dan sebagainya, atau ketika kita tidak membawa STNK kumaha nawe urang teh entong yang hadapan polisi arek mabal arek nenggol ka mana, nu penting kita bisa menghindari polisi. Nah, kenapa hukuman itu tidak diperkenankan di sekolah gitu ya, di dunia pendidikan? Karena tadi saya menimbulkan anak-anak sifat berbohongnya teh jadi meningkat. Kenapa tadi teh ketika ditanya misalkan kamu kenapa datang terlambat, karena takut dia teh berbohong. Nah, itu kenapa di sini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama antara kita sebagai guru dan muridnya gitu. Ketika saya mendengar materi ini gitu ya, pertama kali bukan mendengar sih, membaca. Kebetulan kan kita belajar mandiri dulu. Ketika membaca ini saya justru jujur gitu ya, kurang sangat belum pernah membuat keyakinan kelas seperti ini. Saya cuma membuat kesepakatan seperti ini di awal tahun pembelajaran. Ketika kalian datang ke kelas seperti apa, terus kalau tidak mengerjakan tugas seperti apa, nah itu kan. Nah, ternyata tugas kita itu wajib dilakukan setiap guru gitu ya, bukan hanya yang ikut guru penggerak saja, tapi seluruhnya gitu ya, membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus bersifat positif. Contohnya, kalau peraturan kan seperti ini, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu namanya peraturan. Ternyata ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh, tidak disebutkan tidak boleh datang terlambat, tapi keyakinan kelasnya masuk tepat waktu atau datang tepat waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuan dari penerapan keyakinan kelas ini adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Nah, keyakinan kelas ini tadi saya kaitannya dengan motivasi internal atau intrinsik. Jadi harus ada motivasi dan keinginan dari diri mereka sendiri, bukan kita paksakan. Tadi contohnya Cek Abi, pokoknya ketika kalian datang terlambat ke kelas ibu, misalkan silakan tutup pintu dari luar, itu kan keinginan saya gitu ya. Sementara yang namanya murid, misalkan kita muridnya 20, absennya 15, misalkan muridnya 5 misalkan ya. Ketika kita membuat keyakinan kelas sebelum dulu gitu ya dengan sekarang, kita kan memaksakan kehendak kita sendiri. Pokoknya mah lamun baru terlambat, kita bikin kesepakatan seperti itu. Ternyata itu salah. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Itu dalam bentuk positifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Percuma kita membuat misalkan 50
keyakinan kelas, tapi anu diyakini nama, anu dilaksanakan nama cuma 10 misalkan. Udah buat aja 10 keyakinan kelas, tapi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hendaknya semua warga kelas berkontribusi. Jadi jangan sampai ketika misalkan ini kita satu kelas, anu ngasih pendapatnya misalkan murida, itu mulai nama jadi kelas itu berarti penguasaannya murida, tapi kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan hasil diskusi kesepakatan bersama. Nah ini menurut teman-teman nilai kebajikan tadi kan nilai kebajikan udah ya, tanggung jawab, pada tempat. kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Simpan barang tempatnya. Bukan negatif, bukan positif. Contohnya ya, kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab kan? Nah itu yang dinamakan nilai kebajikan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau toleransi. Hadir di sekolah 15 menit, disiplin atau komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau dilarang berada nih bertanggung jawab kan, saling menghormati, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba berarti itu nilai kebajikannya kesehatan. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Setelah kita membuat keyakinan kelas yang tadi, yang ada datang tepat waktu, meminjam barang harus diterima dulu. Nah, ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dan yang kedua, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Tugas saya sebagai guru, tugas kamu sebagai murid. Selanjutnya, nah, kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan manusia itu terdiri dari 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Nah, dari 5 kebutuhan ini kita yang harus sediakan untuk siapa? Untuk peserta didik kita. Dari 5 ini dibagi menjadi 2. Yang satu fisiologi, kebutuhan bertahan hidup kan? Yang kedua psikologi. Kebutuhan bertahan hidup berarti membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, begitu kan? Ketika kita kaitkan dengan anak murid kita, ketika murid kita melaksanakan pembelajaran di kelas, tapi itu sarapan heula. Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika ke sekolah tapi belum sarapan? Terlaksana dengan baik tidak kalau pembelajaran? Enggak. Ya. Nah, itu salah satu berarti kebutuhan bertahan hidup itu harus kita berikan atau kita dapatkan. Diberikannya bukan hanya di sekolah saja, tapi adanya kolaborasi dengan orang tua. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, misalkan Paroni itu pindah ke SMK Mundu misalkan. Misalkan pindah ke SMK Mundu, nah di situ nanti misalkan kamu nggak boleh ikut guru penggerak, kamu nggak boleh ikut PPG, ada nggak kalimat seperti itu? Nggak ada kan? Nah berarti kita mendapatkan kebebasan, dan itu adalah salah satu kebutuhan kebebasan yang harus kita miliki. Dan kita sebagai guru itu bebas menentukan pilihan kita asal bersifat positif. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Rasa senang itu bisa timbul dari kenyamanan ya, kenyamanan baik, berkoordinasi dengan teman, kemudian kalau buah memenang bahasa nama buah rado. Nah itu kalau buah buros ini cekol dari situ kesenangannya itu di rado gitu. Pada ini kita pernah ada aku. Kebutuhan penguasaan. Biasanya kalau kebutuhan penguasaan itu merasa ingin dihargai. Nah, saling menghargai itu kebutuhan penguasaan.
Nah sebagai guru ternyata kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Sok bapak-bapak, ibu-ibu posisi di mana gitu. Ari mah jujur kan, nungkah hiji oke. Entos menghuni gitu sebagai penghukum berupa kekerasan fisik dan verbal. Contohnya main dari sandi, kayak buat itu berarti sebagai penghukum secara apa? Secara verbal atau kata-kata. Itu. Nah, eta bapak-bapak ibu, adakah di posisi sebagai penghukum? Sering. Kalau saya ya sering mengakui diri sendiri. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Suara gurunya kan rendah, hening. Tapi ketika misalkan salah nate, misalkan buah, tekanunya ya, tapi itu malah membicarakan kepala sekolah. Karena ibu nah itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Contohnya, buah bantuan ibu. Kumaha carana ibu teh kudu melaksanakan please bu. Nah itu berarti sebagai teman gitu. Jadi sifatnya teh persuasif, mempengaruhi. Itu kalau sebagai teman. Nah kalau keempat fungsinya itu guru sebagai pemantau. Kan ditulis, misalkan si Sandy para sekolah tulis di jurnal. Si Sandy misalkan melakukan pelanggaran tulis di jurnal. Ari di pagahan tuh. Nah itu berarti bertindak sebagai pemantau, hanya mencatat kesalahan anak tanpa melakukan perbaikan atau refleksi. Dan yang terakhir, nah ini posisi yang harus kita miliki sebagai guru itu ternyata sebagai manajer. Kenapa? Kepala sekolah kan ada itunya ya. Sebagai manajer kan peran kepala sekolah itu di sini. Pusatnya bahwa sebagai guru itu kita tidak boleh sebagai penghukum, sebagai seorang teman juga salah, sebagai pembuat merasa bersalah, apalagi memantau doang ningalikeun we buku dituliskeun mayuna teu masuk tuliskeun, besok deui mayuna teu masuk gitu we terus, tapi tidak ada tindakan untuk menyelesaikan kenapa sih misalkan Bu Mayuna tara masuk. Nah itu sebagai pemantau. Dan ternyata yang paling baik itu sebagai manajer. Jadi kita memotivasi siswa kita itu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, kemudian merefleksi terus bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu. Jadi bukan tadi si Sandy deui, atau misalkan tuh buat bantuan atau misalkan kayak kumaha abi mun dicarikan kepala sekolah manehnya teu ka ibu. Nah itu kan membuat merasa bersalah, berarti itu tidak boleh dilakukan. Dan kalau menurut saya gitu ya, ketika mempelajari 5 posisi kontrol di sini, kita itu bisa menggunakan posisi manapun tergantung kasusnya. Itu menurut pemahaman saya gitu ya, tapi nggak tahu menurut pemahaman Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi murid yang tingkat indisiplinernya tinggi gitu ya, nggak mungkin kan orang bager, pasti kan emosi kita itu meluap-luap di situ gitu ya kan. Kita nggak mungkin menggunakan posisi kontrol sebagai manajer gitu. Kesel ayah, tapi kan ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, ketika kita melakukan ini yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah dialog atau percakapan di antara 2 orang, baik itu antara guru dengan murid atau antara orang tua dengan anaknya gitu ya, untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab atau untuk menyelesaikan masalah. Contohnya mohon maaf saya nggak share sih ininya, contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya itu misalkan ketika kita di dalam kelas ada anak biasanya yang main HP. Nah, ketika anak main HP itu kita nggak bisa langsung Cinta kamu seperti ini nggak boleh di dalam kelas. Tapi restitusi ini
baiknya dilakukan atau dialog ini panggil anaknya misalkan ke ruang guru atau ke ruang BK dan sebagainya. Nah di sini restitusi itu memiliki tiga langkah. Nah ini langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh jangan ke murid lah, ke kita masing-masing. Misalkan suatu ketika ada tadi dari puskesmas itu datang ke sekolah, ternyata di ruang kepala sekolah itu ada tamu, yang pegawai puskesmas itu nggak ada yang melayani gitu, diantar sorangan gitu. Tapi muncul misalkan Bu Aap itu sebagai pembina PMR, jadi si bapak tadi teh mau sosialisasi misalkan tentang apa. Nah, karena Bu Aap merasa kenal dengan si bapak ini, Pak mau apa? Oh Bu, misalkan saya mau sosialisasi atau mau mengadakan pemeriksaan A, B, dan C misalkan teh. Hayu Pak, tuh ibu teh misalkan diajak langsung ke kelas A. Ini ada yang mau sosialisasi, tapi ibu tanpa izin dulu gitu dari Capsek. Ternyata Bu Rida mau masuk ke kelas yang ibu masukin tadi teh, ke kelas A misalkan. Bu Rida mau masuk ke kelas. Ternyata Bu Rida di rumah teh sudah menyiapkan modul ajar, media ajar, bahan pembelajaran udah lengkap, udah semangat ice breaking Bu Rida teh. Pokoknya mah semangat mereka ajar di kelas A. Tapi ternyata ayah Bu AA, jadi si bapak tadi lagi sosialisasi, muncullah kemarahan misalkan di dalam hati Bu Rida. Ayah abi gitu, abi mah atau aja abi mah atau. Nah, tapi kan ada orang-orang tertentu kan merasa orang teh sudah menyiapkan modul ajar, bahan ajar, tapi ketika mau masuk kelas, gue ayah kegiatan, pasti kan rasa nikmat pasti ada gitu ya. Bu Rida itu laporan ke kepala sekolah, ditindaklanjuti setelah laporan kepala sekolah ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya, dipanggillah Bu Aap langsung. Bu Aap apa-apaan sih nggak menghargai saya, langsung dicarikan. Hendak tuh Bu Aap lamun tiba-tiba perasaan ibu tuh sudah melakukan hal yang baik gitu karena sudah melayani tamu, udah menyiapkan anak-anak, dan itu menurut kita semua emang nggak salah gitu, cuman salahnya tidak ada konfirmasi itu kan. Nah ketika ibu langsung ujuk-ujuk bicarakan tanpa adanya pembelaan tertentu, nyeri hati moal pak misalkan itu nyeri hati ka dia tuh orang mah nyeri hati misalkan ku abi gitu, ku bulan ujuk-ujuk bicarakan, padahal teh orang teh sudah melakukan hal yang benar, hal yang baik gitu, positif, tapi angger masalahnya misalkan ibu dimarahinnya di depan guru lain dan sebagainya. Nah itu yang dinamakan kita harus menstabilkan identitas, harus kira-kira alasan naon, tong ujung-ujung menyerahkan gitu. Di situ yang dimaksud dengan menstabil. Nanti ada Bu Rika, Bu Eis akan lebih memahami tentang budaya positif ini. Kita sharing aja di sini, bukan berarti saya menggurui teman-teman ya, cuman di sini kita sharing pengalaman aja. Mudah-mudahan ketika saya sudah memberikan pengalaman seperti ini, teman-teman menjadi lebih tertarik untuk meningkatkan kompetensi diri di teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi guru hebat. Nah, menjadi guru hebat yang bisa memajukan terutama SMK Cijambe dan bangsa Indonesia pada ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Makanan mangga kalau ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, terima kasih Bu. Sinta, tadi diperhatikan kamu sedang bermain HP sambil tertawa sendiri. Padahal ibu sedang berbicara di depan kelas. Sebenarnya apa yang terjadi, Sinta? Ya Bu, tadi sih sedang melakukan video lucu kayak gitu tadi itu kan. Oke, ada lagi yang lainnya? Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melakukan kayak gitu Bu, tapi tadi ada teman kelas lainnya yang kayaknya. Baiklah, di sini ibu bukan mencari siapa yang salah, ibu di sini untuk mencari penyelesaian
berpikir bersama tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada alasan kan? Nah, pasti sering menonton TikTok untuk menghilangkan rasa kebosanan dalam kelas. Ibu bisa lihat kamu merasa senang melakukan itu. Kenapa? Karena kamu merasa tidak boleh lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, adalah teman-teman di kelas yang lain sedang belajar merasa terganggu akibat suara kamu yang signifikan sendiri di dalam kelas. Ya Bu. Sekarang kemarin kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu gunakan? Yang harus diri sendiri dan orang lain. Betul sekali. Nah, kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan ketika kamu menonton TikTok tadi. Apakah ketika kamu melakukannya itu sudah menghormati orang lain dan menghargai diri kamu sendiri? Tidak Bu. Kamu mendapatkan rasa senang, namun menurut Ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tersebut tanpa mengganggu atau tidak menghormati orang lain atau merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, betul. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya akan minta maaf pada Ibu dan teman-teman kelas untuk kejadian tidak akan terulangi lagi. Sekali lagi, saya minta maaf ya Bu. Nah, itu baik sekali. Permintaan maaf kamu diterima. Dan sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk melakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya Bu, saya berjanji. Terima kasih Bu. Sama-sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dani Putri, peserta didik dari SMK Negeri Jambe Kabupaten Subang. Saya melakukan pelanggaran keyakinan tata tertib sekolah, terutama keyakinan kelas. Saya menonton video TikTok di saat pembelajaran Bulan sedang berlangsung. Bulan tidak mendukung saya dan tidak memarahi saya, tapi Bulan malah mengajak saya untuk berdiskusi dengan ramah dan saya menyadari kesalahan yang saya perbuat. Saya melakukan permintaan maaf kepada Bulan dan teman-teman di kelas dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Terima kasih Bulan telah menyadarkan saya akan kesalahan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isanisa, guru SMKN Cijambe. Saya sangat berterima kasih sama Bulan yang telah melakukan diseminasi tentang budaya positif di SMKN Cijambe. Dengan adanya diseminasi ini sangat menginspirasi kami, terutama saya yang ingin sekali budaya positif ini diterapkan di sekolah kami. Semoga budaya positif ini bisa membawa perubahan SMKN Cijambe untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hulan Darlia, merupakan salah satu CGP Angkatan 8 yang berasal dari SMK Negeri Cijambe Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksi diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah, pelaksanaan diseminasi berjalan dengan lancar dengan bantuan atau dengan dihadiri oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri Cijambe beserta Bapak pengawas. Dan alhamdulillah mereka antusias melaksanakannya. Dan untuk merefleksi apa yang sudah saya lakukan, saya berharap bahwa apa yang sudah saya lakukan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dijadikan sharing atau berbagi untuk mereka. Dan apa yang harus saya perbaiki setelah melaksanakan diseminasi ini adalah bagaimana cara penyampaian materi yang baik dan benar, kemudian pengaplikasian budaya positif itu sendiri dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMK Cijambe, dan untuk mengembangkan budaya positif di SMK Cijambe. Saya harus berusaha lebih baik lagi menerapkan seluruh budaya positif yang ada di sekolah kami.
Dan untuk merefleksi itu saya akan terus belajar menciptakan inovasi-inovasi baru, belajar menciptakan hal-hal baru atau menciptakan budaya positif yang lebih baik agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di SMK Negeri Jambe. Mungkin itu saja refleksi yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.